Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini sesuai judul, gue akan membahas kasus labu siam yang viral ya. Beberapa waktu lalu, yang mana karena dua buah labu siam ini, satu orang meregang nyawa. Siapa pelaku pencurian labu siam tersebut dan bagaimana kronologinya sampai dia itu dipukulin hingga meregang nyawa ya. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu seseorang bernama Minta ya guys ya. Jadi Pak Minta ini orang yang mengambil labu siam tersebut. Pak Minta tinggal dengan seorang ibunya yang sudah sangat tua, yang berusia 99 tahun. Dan Pak Minta pun sehari-harinya itu bekerja sebagai bisa dibilang buruh serabutannya, geng. Kadang-kadang Pak Minta ini jualan kayak asongan kayak gitulah, jualan asongan. Terus kadang-kadang Pak Minta juga nguli kayak gitu loh, geng. Dan pada saat itu terjadi ketika akhir bulan Februari ya, ketika awal-awal Ramadan. Pak Minta ini bingung, nggak ada uang, terus lagi nggak kerja gitu kan. Sedangkan ibu dan dirinya itu pengen makan gitu kan, makan untuk buka lah kayak gitu, geng, buka puasa lah ya. Akhirnya terbesitlah dalam benaknya mengambil dua buah labu siam. Yang mana pada saat itu kebun itu adalah milik Pak RW ya, milik Pak RW yang dijaga oleh seseorang bernama Pak Ujang ya. Pak Ujang ini seorang pria berusia 41 tahun. Perawakannya tinggi lah ya, tinggi, warga Cianjur juga. Pada saat itu Pak Minta pun mengambil labu siam dan membawa dua buah labu siam tersebut ke rumahnya. Di saat yang bersamaan Pak Ujang juga tahu kebun yang dia jaga ini labu siamnya hilang dua, dan yang ngambilnya itu Pak Minta ya. Dia juga tahu rumahnya. Singkat cerita dia juga langsung mengejar ke rumahnya. Dan ketika sampai rumah Pak Minta, di situ pun ada Pak Minta ya guys. Ada Pak Minta langsung aja dipukulin tuh oleh Pak Ujang. Karena dia ngerasa udah kesal dan udah sangat emosi lah. Sampai Pak Ujang ini luka-luka di bagian hidung, leher, dan juga kepala. Ya lu bayangin aja, umurnya juga beda jauh kan. Pak Minta 56 tahun, Pak Ujang 41 tahun. Dengan postur tinggi juga yang lumayan jauh ya. Karena for your info, Pak Ujang ini tinggi ya geng, perawakannya tinggi. Dan ini yang gue sangat sesali lah ya. Dan ironis juga sih. Adanya Pak Minta ini ada di lokasi kejadian. Tapi dia itu nggak nolong dan nggak melerai Pak Ujang gitu kan, yang sedang memukuli Pak Minta gitu kan. Dia hanya memegangi Pak Minta yang sedang dipukuli gitu kan. Aneh gue juga nih. Dia hanya melerai lewat kata-kata gitu, jadi kurang tegas gitu loh kan. Ya kalau gue analogikan udah cukup gitu doang. Cuman ngomong doang gitu kan, nggak melerai Pak Ujang yang sedang memukuli. Jadi kebalik gitu loh, dia malah memegangi yang sedang dipukuli gitu loh. Ini pun disampaikan ulang ya ketika dia itu diundang oleh KDM ya. Mungkin nanti di next video gue akan bahas loh. Setelah Pak Minta ini nggak berdaya, Pak Ujang pun pulang ke rumahnya. Dan di kejauhan sana ada juga nih saudaranya Pak Ujang yang melihat kejadian tersebut. Tapi dia nggak melerai ya, karena dia itu pengen berangkat kerja dan dia lihat ada saudaranya lah gitu kan, saudaranya Pak Minta yang bernama Pak Cucun tadi tuh, yang nggak berani ngelerai kayak gitu nih. Jadi dia mikir udahlah selesai kayak gitu. Dia mikirnya udah selesai gitu, udah masalah gampang lah mikirnya kayak gitu loh, geng. Setelah dipukuli, Pak Minta pun sakit selama 2 hari. Dan pada saat itu nggak ada orang yang tahu, dan nggak ada pihak desa ataupun pihak kecamatan yang tahu ya guys. Pihak polisi nggak tahu, pihak desa nggak tahu, pihak kecamatan juga nggak tahu, karena emang nggak ada yang laporin. Dan yang anehnya ini adanya tuh nggak ngelaporin kayak gitu loh guys. Jadi terkesan nggak peduli gitu kan kepada si kakaknya ini loh. Ya bukan berarti gue membenarkan pencurian juga, enggak juga ya. Memang salah Pak Minta ini mencuri gitu kan. Cuman kalau kita lihat sebabnya, karena dia itu kan butuh banget ya guys. Tapi beda cerita ya kalau misalkan kita lihat begal-begal di jalanan tuh yang sering bawa sajam, terus juga ngancem orang. Nah kalau kayak gitu wajib ditindak tegas ya enggak. Kita lanjut ke ceritanya. Dan pada saat itu Pak Cucun sebagai adik Pak Minta ini bingung ya guys. Mau bawa ke rumah sakit juga harus ada BPJS. Sedangkan Pak Minta ini orang yang punya BPJS-nya nggak sadarkan diri gitu loh. Jadi dia pingsan gitu loh selama 2 hari itu. Jadi dia pengen nanya kartu BPJS-nya di mana juga dia nggak bisa gitu loh, bingung gitu kan, karena kan nggak bisa ngomong, nggak bisa diajak ngomong lah kayak gitu loh guys. 2 hari setelahnya Pak Minta pun meninggal dunia. Kemudian ada beberapa akun yang memvideokan dan viral ya. Banyak netizen yang beranggapan ini pastinya nggak adil lah ya kan. Hanya karena 2 buah labu siam, 1 nyawa hilang kayak gitu loh. Seperti yang gue sampaikan tadi tuh, ya seenggaknya kalau kita lihat gitu kan, kita lihat pencuri, atau kita tahu lah ya, kita nangkap, kita tahu ada pencuri nih,
Ya oke lah, kita kasih dulu salam olahraga ya nggak, 1-2 pukulan lah biar dia jerak dulu ya kan. Setelah itu kita tanya lah ya kan, kita tanya dan kita lihat gitu kan, kita lihat rumahnya, dia tuh beneran butuh nggak sih mencuri. Kalau seandainya pencuri ini bilang butuh gitu kan, misalkan ada orang nih nyolong mangga dia karena butuh, ya udah kan, karena dia butuh, kita seenggaknya kasih toleransi lah ya nggak, karena kan dia butuh, bukan karena bukan karena profesi gitu kan. Karena kalau begal kan beda lagi kan, mereka karena profesi bukan karena kebutuhan. Jadi mereka butuh nggak butuh, mereka tetap ngejalanin begal motor itu kayak gitu loh. Jadi butuh nggak butuh, begal itu tetap beraksi ya kan. Beda kayak Pak Minta tadi tuh. Mungkin Pak Minta ini udah ini ya guys, udah nggak ada jalan lah istilahnya kayak gitu ya. Udah nggak ada jalan keluar gitu di benaknya gitu loh geng. Mungkin mau dagang juga kan nggak ada modal, terus juga nggak ada yang bisa dimintain pertolongan. Jadi ya dia terpaksa gitu kan. Apalagi dia melihat kondisi ibunya yang sudah sangat tua renta. Sekali lagi ya, bukan gue membenarkan pencurian, bukan ya, tapi seenggaknya kalau ada kasus kayak gini dikasih toleransi lah ya enggak. Setelah viral kasusnya, baru tuh diusut segala macem, dan Pak Ujang pun ditetapkan sebagai tersangka ya, tersangka kasus penganiayaan terhadap Pak Ujang terhadap Pak Minta tadi tuh yang sudah mencuri labu dan sampai meninggal ya. Dan di sini yang gue heran lagi ada pernyataan dari istri Pak Ujang ya guys, viral juga nih di Facebook ya. Gue juga sempat lihat videonya, dia itu minta keadilan katanya. Aduh, aneh ya, keadilan macam apa gitu kan. Ini orang udah ngilangin nyawa nih. Ya memang dia pencuri tahu kan, cuman kan udah ngilangin nyawa ya nggak. Terus dia ditangkap polisi untuk diadili gitu kan, untuk diproses lah ya sama pihak kepolisian, itu kan udah adil tuh. Coba kalau misalkan pakai hukum yang di Timur Tengah sana, kan ada beberapa negara di Timur Tengah pakai hukum kisos. Hukum kisos ini gue persimpel ya guys. Hukum kisos ini adalah kalau lu mukul lu dipukul lagi, kalau lu dipancung lagi, kalau lu dihilangkan nyawanya lu harus dihilangkan nyawanya lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan istrinya Pak Ujang pengen minta keadilan lah ya enggak. Ini kan nyawa nih udah hilang nih, nyawanya Pak Minta nih. Kalau dia pengen minta keadilan ya kan, ya udah nyawa balas nyawa. Kalau kita pakai hukum di Timur Tengah, kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya, karena kan itu juga nggak disahkan juga hukum seperti itu ya nggak. Menurut kalian pantas nggak sih istri Pak Ujang ini minta keadilan guys? Coba komen di bawah ya. Buat kalian yang menambahkan tentang kasus Labu Syam ini yang viral, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.